Yes. Walladzi yuftiru bihi shaib, walladzi utawi perkara yuftiru kang batalno bihi kalawan alladzi sapa as-shaimu wong kang puasa iku asyratu asya iku ono 10 pira-pira perkara. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama wasalah iku perkara. Benda. Itu benda. Wasalah kang temeka apa kang temeka apa amdan kalawan sengaja temeka ilal jaufi maring perut atau lubang. Perut ilal jaufi maring perut. Awir roksi atau sirah atau kepala. Yang pertama yang membatalkan puasa. Pertama harus benda ya, harus benda. Sehingga kalau bukan benda itu tidak membatalkan puasa. Contohnya bepergian terus orangnya lemas. Terus menghirup sesuatu. Ini sifatnya menghirup ya. Menghirup sesuatu ini bukan diminum atau bukan dimakan, tapi menghirup. Yang mana dengan hirupan itu akhirnya dia menjadi segar dan sehat umpamanya. Atau ketika masuk di Indomaret atau sejenisnya, karena bersih, harum, ada AC-nya bagus, akhirnya sehat. Bagaimana? Nggak apa-apa, nggak batal. Kenapa? Karena yang masuk bukan sebuah benda. Paham ya? Jadi kalau di fikih yang lain namanya ainun. Ainun itu benda, harus berupa benda. Masuk dengan cara sengaja masuk ilal jaufi ke perut. Jauf itu perut atau bisa diartikan lubang. Lubang hidung, lubang dua telinga, lubang mulut, terus kubul dan dubur. Sehingga kalau cuma sekedar suntik ya, suntik atau vaksin, bagaimana? Nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Karena tidak melalui jauf, tidak melalui lubang-lubang yang saya sebutkan tadi, bukan termasuk lubangnya hidung ya, lubangnya telinga, mulut, kubul dan dubur. Paham ya? Tapi sekedar lewat pori-pori. Suntik akhirnya sehat. Bagaimana? Nggak apa-apa karena bukan lubang-lubang yang ditentukan tadi. Dan itu pun sengaja. Awir roksi atau sirah. Atau benda itu masuknya bukan ke perut, tapi akhirnya ke kepala. Dari otak langsung diserap kepala umpamanya. Bagaimana? Ya itu batal. Jadi amdan yang mana benda itu bisa masuk ke perut, atau bukan perut tapi kepala, bagian otak umpamanya. Terus selanjutnya wal huknah berobat atau suntik kalau fi ahadis sabila ini ing dalam salah satunya dua jalan, kubul dan dubur, lubang depan dan belakang. Jadi kalau memang berobat prosesnya lewat salah satu jalur ini berarti membatalkan. Bedanya tadi yang saya contohkan, kalau cuma sekedar lewat pori-pori ya suntik di sini umpamanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang masuknya lewat ahadis sabila ini, itu yang membatalkan. Makanya hati-hati ketika buang air besar di pagi hari ya, pagi hari. Ini dalam Fathul Mu'in dijelaskan. Jadi kita dianjurkan untuk waspada atau hati-hati ketika buang air besar di pagi atau di siang harinya. Contoh, ini gambarannya WC. Kotor
plung. Nah, otomatis air itu ya kan ada khawatir ada air yang masuk. Bagaimana? Ya batal. Maka diusahakan kalau buang air besar di malam di malam hari ya. Nah, maka jadi habis sahur sebelum subuh langsung ke WC ya. Sebelum adzan langsung ke WC. Jadi diusahakan di malam harinya, bukan di pagi apalagi di siang harinya. Karena tanpa terasa kotoran jatuh ke dalam WC, blum. Airnya keluar dan masuk ke duburnya. Nah, bagaimana ya batal ya kalau sampai masuk. Paham ya? Apalagi rumahnya pinggir sungai umumnya. Ya, buang air besar di pinggir sungai. Airnya blum, pus. Langsung saember yang masuk ya. Lah, wow, itu bukan cuma segar ya. Vitamin. Bagaimana ya batal? Ada itu ya. Yang selanjutnya mirip dengan di atas tadi yaitu wal qai'u amdan, wal qai'u dan muntah. Wal qai'u dan muntah amdan. Kalawan sengaja, muntah dengan cara sengaja. Jadi kalau memang tanpa sengaja seperti tadi saya gambarkan. Nah, jadi orang yang biasa muntah itu kadang walaupun jarak yang sangat dekat, dari sini ke Lamongan ya, dari sini ke Gresik, muntah, muntah repot. Kalau perempuan yang seperti itu diusahakan cari suami yang agak dekat ya, agak dekat. Suaminya orang Semarang, mudik ke Semarang muntah, paham ya? Lah banyak kadangnya, muntah kadang nggak ikut rombongannya, nggak ikut. Kemarin siapa yang alasan muntah itu? Kemarin ada ya, kemarin ada yang muntah kemarinnya, masa nggak ada? Yang kemarin ke ziarah ya, wah banyak yang muntahnya, Padahal paling jauh Sunan Bonang ya, paling jauh Sunan Bonang. Perjalanan cuma sehari ya, sehari semalam. Muntah. Yang perempuan itu kemarin ya, banyak yang muntah ya. Muntah. Berarti faktor AC ya kan, faktor AC. Terus kalau ziarah Wali Songo gimana ya? Ziarah Wali Songo umpamanya, terus dapat suami orang Jakarta umpamanya. Paham ya? Jadi karena tanpa sengaja berarti tidak batal.